wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini kami akan memaparkan sebuah studi kasus yang berjudul Penyimpangan lingkungan produksi steril berupa kenaikan partikel non-viable di area kelas A. Studi kasus ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi sedia steril dan berfokus pada analisis kejadian peningkatan jumlah partikel non-viable selama proses pengisian aseptik sediaan injeksi. Produksi sediaan steril, khususnya injeksi, memerlukan pengendalian lingkungan yang sangat ketat karena produk diberikan langsung ke dalam tubuh tanpa mekanisme pertahanan alami. Oleh karena itu, kebersihan lingkungan menjadi faktor krusial dalam menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas produk. Salah satu parameter penting dalam pengendalian lingkungan adalah jumlah partikel non-viable di udara. Area kelas A ini merupakan area dengan tingkat kebersihan tertinggi yang digunakan untuk proses kritis seperti pengisian aseptik. Apabila terjadi peningkatan partikel non-viable di area ini, maka kondisi tersebut dikategorikan sebagai penyimpangan yang harus dianalisis secara menyeluruh. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai clean room, klasifikasinya, serta partikel non-variable. Clean room dalam industri farmasi adalah ruangan yang dirancang untuk mengendalikan jumlah partikel di udara melalui sistem tata udara, filtrasi, dan pola aliran udara. Clean room ini bukan hanya ruangan ber-AC, tetapi merupakan sistem terintegrasi untuk mencegah kontaminasi. Klasifikasi clean room ditentukan berdasarkan standar ISO dan pedoman CPOB, di mana untuk area kelas A, batas maksimum jumlah partikel non-viable adalah ukuran 0,5 mikrometer, kurang dari 3.520 partikel per meter kubik dalam kondisi operasional. Nah, selanjutnya, apa sih itu partikel non-viable? Jadi, partikel non-viable ini merupakan partikel mati seperti debu, serat, partikel dari peralatan, atau partikel yang berasal dari aktivitas manusia. Meskipun tidak mengandung mikroorganisme hidup, partikel ini berperan sebagai indikator kondisi kebersihan lingkungan dan berpotensi membawa mikroorganisme. Nah, manusia ini merupakan salah satu sumber utama partikel di clean room. Aktivitas seperti pergerakan operator, teknik aseptik yang kurang tepat, serta grounding yang tidak optimal dapat meningkatkan jumlah partikel di udara. Oleh karena itu, pemantauan partikel non-viable secara rutin sangat penting untuk memastikan bahwa lingkungan produksi tetap berada dalam kondisi terkendali. Pada bagian ini, saya akan membahas analisis kasus kenaikan partikel non-viable di area kelas A selama proses pengisian larutan injeksi. Kenaikan jumlah partikel non-viable di area kelas A merupakan kondisi yang sangat kritis karena area ini dirancang untuk meminimalkan risiko kontaminasi. Penyebab kejadian ini bersifat multifaktorial, meliputi faktor personel, peralatan, proses, dan sistem FVIC. Dari sisi personel, pergerakan operator, intervensi aseptik yang tidak terkendali, serta teknik kerja yang tidak konsisten dapat mengganggu aliran udara laminar dan meningkatkan akumulasi partikel. Dari sisi peralatan, keausan mekanik, gesekan antar komponen, serta penurunan kinerja HEPA filter dapat menjadi sumber partikel non-viable. Kegagalan sistem FVIC atau kebocoran filter juga sering dikaitkan dengan terjadinya excursion partikel. Dampak kenaikan partikel non-viable terhadap produk injeksi tidak boleh dianggap ringan. Partikel dalam sediaan injeksi dapat menimbulkan resiko klinis seperti reaksi inflamasi dan komplikasi vaskular pada pasien. Oleh karena itu, produk yang terpapar selama periode penyimpanan harus dikarantina dan dievaluasi melalui pendekatan manajemen risiko mutu sebelum ditetapkan status akhirnya. Sebagai tindak lanjut dari kejadian kenaikan partikel non-viable di area kelas A, diperlukan tindakan yang sistematis dan berbasis prinsip korektif dan preventive action atau CAPA. Tindakan awal yang harus dilakukan adalah penghentian sementara proses pengisian, karantina produk in process, serta investigasi menyeluruh untuk mengidentifikasi akar penyebab kejadian. Investigasi ini mencakup evaluasi data environmental monitoring, aktivitas personil, kondisi peralatan, serta kinerja sistem HVAC. Tindakan korektif dapat berupa pembersihan ulang area, perbaikan atau
penggantian HEPA filter, serta penyesuaian prosedur kerja. Sementara itu, tindakan preventif meliputi pelatihan ulang personil terkait perilaku aseptik, evaluasi SOP, serta penguatan program monitoring lingkungan berbasis trending data. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kenaikan partikel non-viable di area kelas A merupakan kejadian serius yang memerlukan pendekatan holistik dan berbasis risiko. Pengendalian partikel bukan hanya kewajiban regulatori, tetapi juga bagian dari budaya mutu dalam industri farmasi. Demikian pemaparan studi kasus dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.